Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita masih membahas pemasaran lokal, mobile, dan sosial. Kita melanjutkan ke mobile dan sosial dari yang kemarin. Ini ada satu pengetahuan tentang teknologi yang perlu didiskusikan nanti dan dikerjakan, yaitu memakai pemasaran sosial dengan Simply Method ya. Jadi Simply Method ini adalah sebuah tool sosial media ya antar platformnya. Nah, yang perlu dijawab adalah hal-hal berikut ini ya. Seattle Seahawks. Apa yang mereka dapatkan ya, apa keunggulannya, apa tantangannya, bagaimana membantu mereka mendapatkan konsumen. Nah, apa sih kelemahan dari pemasaran sosial? Orang katakan pemasaran sosial itu sangat bagus dan sebagainya. Rupanya pemasaran sosial itu ada bisa kehilangan yang namanya kendali. Ya, kenapa? Karena dalam pemasaran sosial, di mana iklan muncul dalam konten yang lainnya, ya, dan Anda juga tidak bisa mengendalikan yang namanya apa yang dipostkan orang, komentar orang lain, dan juga bisa saja materinya bisa memalukan maupun tidak akurat. Nah, kebalikannya, iklan di TV betul-betul kendalinya penuh. Nah, lanjut ya, mobile marketing. Jadi pemasaran di cellular phone ya, itu termasuk di dalamnya adalah memakai perangkat yang bisa dibawa kemana-mana. Biasanya ada dua tipe, tablet dan smartphone, untuk menunjukkan iklan-iklan berbagai jenis ya. Baik banner ads, rich media, video games, email, text messaging, dan juga couponing ya, yang bisa diklaim nantinya. Lebih dari 4,3 juta orang di seluruh dunia sekarang memakai handphone ya. Anda aja bisa memakai lebih dari satu HP. Sedangkan hampir setengahnya itu memakai smartphone. Jadi beda ya smartphone sama handphone ya. Handphone itu biasa aja ya, smartphone beda. Jadi alat-alat yang dipakai itu lebih dari berbagai kali ya perharinya. Tahun lalu 2020 di European Union itu kira-kira pemakaian mobile commerce perdagangan melalui handphone itu mencakup 40%. Saya kira sudah naik dari 60-70% ya karena pandemi ini. Jadi tantangannya adalah pencarian melalui HP, mobile search yes. Dan itu hal tersebut bisa memotivasi mereka untuk klik, dan juga setiap klik itu pasti kena biaya bagi yang mengiklan. Nah, pertumbuhan dari mobile commerce seperti apa sih? Disebutkan dari sini ya, semakin meningkat dari tahun ke tahun ya. Awalnya itu mobile commerce hanya pada barang-barang digital, contohnya musik, video games, dan e-book ya. Tapi sekarang seluruh produk-produk retail dan juga jasa itu juga tumbuh dalam mobile commerce ya. Secara peningkatan pesat ya, konsumen memakai alat-alat yang bisa dibawa kemana-mana untuk mencari-cari orang, tempat, dan juga benda-benda apapun seperti restoran, misalnya promo-promo ya yang mereka lihat di koran maupun di brosur maupun di toko. Nah, bagaimana sih orang-orang mulai memakai alat-alat mobile ini? Kebanyakan orang memakai 3 jam sehari ya, 42% untuk hiburan sudah pasti ya, 16% untuk jejaring sosial, 70% terjadinya di rumah ya. Jadi aktivitas ini sama dengan yang aktivitas memakai desktop atau laptop atau PC ya, personal komputer, dan terus menerus meningkat dengan sangat luar biasa dalam peningkatan dalam pendukungan terhadap penjualan transaksi di mobile commerce. Jadi alat-alat yang dibawa kemana-mana ini ya, tablet maupun smartphone ini atau maupun handphone, memang lebih dipakai untuk komunikasi dan juga hiburan ya, daripada untuk berbelanja dan pembelian. Bagaimana sih mereka memakai alat mobile untuk melakukan pembelian? Ini hasil dari e-marketer ya. Pertama, riset produk membandingkan harga paling tinggi. Yang kedua, tidak akan riset lagi, langsung melakukan pembelian. Ketiga itu langsung melakukan pembelian. Keempat, cari dulu informasinya di toko tradisional. Ya, kelima itu cek dulu ketersediaannya ada enggak, ya. Keenam, untuk memakai kupon-kupon diberikan, kupon diskon dan sebagainya, atau free one get one dan sebagainya.
Yang ketujuh itu memakai aplikasi untuk melakukan pencarian dan juga melakukan pembelian, membandingkan harga bisa. Jadi yang biru tua itu untuk tablet, yang biru muda untuk smartphone ya. Eh, Walaupun dikatakan ya tablet itu ada, tapi itu semakin berkurang. Smartphone yang akan semakin tinggi. Bahkan sekarang ini ya, hari ini Juni 2021, beberapa minggu lalu Telkomsel menyebutkan 5G telah masuk ya. Artinya segala jenis gadget yang mendukung 5G akan bakal booming juga. Nah, mobile use experiences ya, dalam hal pengalaman ya. Pemakai handphone yang di Amerika Serikat menghabiskan lebih 60% ya memakai aplikasi. Jadi aplikasi di smartphone secara apa adalah dorongan terkuat ya terbesar dalam pertumbuhan digital ya, pemakaian media digital. Mereka dipakai hampir setengah dari waktu dalam dunia maya. Bisa dikatakan 75% yang dipakai hampir pada alat perangkat ya mobile, dan 85% dihabiskan pada aplikasi. Nah, kira-kira 75%, hampir 75% waktu yang dihabiskan dalam aplikasi itu jumlahnya hanya 3 aplikasi. Coba Anda cek sendiri, 3 aplikasi yang paling sering Anda buka setiap hari ya. Jadi para pemakai memakai kira-kira dalam 1 bulan itu 27 application ya. Kayak saya sendiri memakai RT Business ya, WhatsApp sudah pasti ya, memakai beberapa aplikasi lainnya. Lalu Facebook sendiri adalah aplikasi yang paling top ya, karena audiens size-nya besar sekali dan juga waktu paling banyak dihabiskan di sana. Facebook Messenger adalah messengernya ya, tempat memberi pesannya. Google sendiri mempunyai 7 aplikasi yang paling hebat ya. Ya, pertama Google Map, ya, saya sering pakai juga. Google Search sudah pasti kita semua pakai ya. Google Play ya kita pakai untuk download ya, dan Gmail sudah pasti ya. Ini aplikasinya, termasuk Google Classroom. In-app application ya, marketing. Pemasaran dalam aplikasi ini adalah iklan-iklan yang termasuk paling efektif. Anda bertanya-tanya kenapa dengan kapasitas misalnya ya Redmi Note 10 Pro ya, harganya hanya 4 juta. Padahal sudah 8 RAM, 8 GB, 128 GB hard disknya. Luar biasa cepat, tapi harganya kok murah sekali. Gorilla Glass dan sebagainya ya, sudah apa dan sebagainya. Kenapa murah? Karena aplikasinya punya iklan ya, beriklan. Jadi pemasaran in-app ini diletakkan di seluruh aplikasi yang paling populer. Ditargetkan untuk aktivitas membuka-buka aplikasi dan juga interest ya. Jadi para pemasar yang memang melirik curug pasar ya, di sisi lain bisa konsentrasi pada iklan ya dalam aplikasi yang mendukung curug pasar tersebut ya. Mungkin tidak banyak pemakai dari aplikasinya, tapi yang memakai dengan benar maka akan termotivasi pada topik yang memang relevan. Fokusnya pada video-video yang memang menghibur kalau bisa, iklan-iklan menghibur sehingga menarik perhatian mereka ya, dan juga bisa tertarget dengan tepat ya kepada konsumen sesuai dengan minat dan juga aktivitas yang mereka lakukan. Bagaimana sih lingkungan yang multi screen itu mengubah yang namanya marketing funnel ya. Jadi konsumen zaman sekarang sudah memakai multi platform. Mereka nggak memakai satu platform doang ya. Ada desktop, PC, personal computer, smartphone, ada tablet, ada TV, semuanya bisa go internet ya. 90% dari pemakai multi device ini, multi perangkat ini memakai berbagai jenis alat-alat untuk melakukan tindakan mereka ya. Mereka melihat iklan di TV, melakukan pencarian di handphone, lalu membelikannya di tablet, tergantung ya. Jadi implikasinya pada pemasaran ada 3 hal, karena ada multi screen environment nih ya. Yang pertama, perlunya consistent branding. Pada saat brand tersebut memunculkan merek ya, nama, semua tampilan di seluruh platform dan juga pemasarannya wajib konsisten, tidak boleh ada yang beda. Ya. Lalu dalam hal responsive creative design, itu harus responsif. Harus sesuaikan dengan ukuran-ukuran layar yang berbeda-beda. Mobile, tablet, grafik, creative element semua muncul tergantung pada layarnya.
Lalu increase complexity dan cost, biaya bertambah ya, kompleksitas juga bertambah. Perusahaan perlu mengembangkan kehadiran mereka di pasar bukan hanya pada website. Website itu utama, benar. Tapi juga pada mobile site ya, website ya. Mobile website itu adalah tampilan di handphone, website kalian adalah tampilan di handphone. Beda ya. Oke. Kalau website tampilan di handphone tanpa ada dukungan mobile website, maka tampilan kecil sekali. Tapi kalau mau website sendiri, mobile website ada lagi, maka tampilan akan sangat memudahkan kita ya. Smartphone, tablet, app as well dan juga mobile marketing features ya. Mobile marketing ini adalah mencakup lebih dari 64% ya, bisa dikatakan. Kebanyakan pemain dominannya adalah Google, Facebook. Fitur-fitur utamanya adalah pertama, personal communication organizer yes, yang kedua adalah screen size resolution, GPS location, web browsers, application, ultra portable and personal, multimedia capable, ya, touch haptic technology, semuanya touch screen ya. Ini bisa feedbacknya dalam bentuk vibrasi, force dan motion. Ini segala jenis fitur-fitur dalam mobile device perangkat yang bisa dibawa kemana-mana ya. Baik, apa sih versusnya mobile versus desktop ya? Pengeluarannya ternyata di mobile tuh pengeluarannya jauh lebih besar ya, dalam hal pemasaran zaman now sekarang ya. Di Amerika Serikat sendiri penghasilannya itu kebanyakan dari Google sendiri, diikuti oleh Facebook dan lain-lainnya, Twitter, Yahoo, Pandora ya. YP itu adalah Yellow Page, buku kuning yang zaman dulu itu ya, sekarang go online juga. Ad format yes, semua jenis format tersedia dalam desktop, juga tersedia dalam mobile device. Dengan beberapa pengecualian, pemasaran mobile tuh lebih kurang sama ya dengan pemasaran di komputer desktop ya, walaupun lebih kecil ya kelihatannya. Format pemasaran mobile tuh sudah pasti ada beberapa, ada search ads, display ad, video, text messaging atau video text messaging, email, classified lead generation. Jadi versi antarmuka ya dari mobile itu memakai teknik-teknik jejaring sosial. Nah, ini siapa yang paling sering dipakai? Yang paling sering dipakai display ads ya, lalu dikulik video dan sebagainya. Search ads juga sama. Jejaring iklan, misalnya Google AdMob, Facebook, Apple ID Ads, Twitter Mopap, Millennial Media, ini beberapa penyedia layanan paling besar dalam hal mobile display advertising ya, bisa beriklan di sana. Jadi ada juga diskusi lagi, class discussion ya. Ini untuk Ford Goes 3D advertising, iklan 3D. Sudahkah Anda pernah mencobanya? Cari tahu. Yes. Nah, yang pertama itu pertanyaan adalah mengapa perangkat mewakili kesempatan yang sangat menjanjikan untuk para pemasar. Yang kedua adalah apa keunggulan dan juga daya tarik dari iklan ini, iklan 3D mobile. Yang ketiga, pernahkah Anda memakai ini? Yang keempat, jenis produk apa yang paling cocok untuk iklan 3D ini, 3 dimensi. Baik, kampanye pemasaran mobile. Yang pertama adalah mobile website, kedua adalah Facebook, Twitter, brand page, ketiga adalah mobile version dari display advertising campaign, kampanye iklan display dari mobile version, keempat adalah jaringan periklanan, kelima adalah interactive content, konten interaktif yang ditujukan pada pemakai mobile. Yang keenam adalah tools ya, alat untuk mengukur respon-respon mereka. Termasuk key dimension follow up desktop dan juga metrik-metrik dari pemasaran sosial. Baik, dalam mengukur efektivitas atau daya ketepatan guna dari kampanye branding mobile, ada beberapa cara ya untuk beberapa tujuan pemasaran mobile. Dan maka itu ya ada beberapa kampanye juga pemasaran mobile. Yang pertama berdasarkan sales oriented campaign, kampanye berorientasi penjualan. Yang kedua namanya kampanye branding, memperkenalkan merek ya, supaya memperkuat engagement interaksi dengan konsumen dengan brand. Jadi ada 5 poin utama ya, 5 poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mendapatkan funds dulu ya, mendapat funds. Ini diukur dari berapa jumlah unique visitor kita. Unique visitor berapa banyak ya. Yang kedua engagement.
Engagement itu dicerminkan oleh waktu pada aplikasi atau website tersebut, ya, dalam ukuran ribuan menit, ya. Yang ketiga adalah amplifications, diperbesar amplified, ya. Diukur dengan gimana? Jumlah like-nya, itulah amplification. Yang keempat itu adalah community. Ini adalah diukur dengan jumlah postingan dan juga fans secara aktif, ya, berinteraksi dengan brand, ya. Yang terakhir adalah kekuatan dari brand strength. Ini paling bagus, ya, disimpulkan, diambil kesimpulan bahwasanya ini adalah gambaran dari cara kita mendapatkan funds, ya, fan acquisitions, engagement, amplification, dan community measures. Oke. Ini adalah kesimpulan dari seluruhnya keempat tersebut, ya. Baik, lanjut. Lalu kita akan bergerak ke arah yang terakhir, yaitu local based marketing, location based marketing. Jadi pemasaran berbasis lokasi ini penting banget, ya. Kenapa? Ditujukan pada komplek tertentu aja, daerah tertentu aja, karena kamu menargetkan pasar di sana, ya. Target message, pesan-pesan yang ditargetkan berdasarkan lokasi, penting banget, ya. Pemasaran dari jasa-jasa berbasis lokasi. Location based services, ada jasa-jasa berbasis lokasi juga. Ini memberikan layanan pada user berdasarkan lokasinya. Ada personal navigation, how do I get there? Ada point of interest, what is that? Apa itu, yes? Kira-kira apa daya tariknya? Ada review, di manakah restoran terbaik dalam lingkungan tersebut. Ada friend finders, family trackers, okay, di mana anak-anak. Ini adalah location based service, okay. Perlu diketahui. Consumer have high likelihood, ada kemungkinan besar dari konsumen dalam merespon iklan-iklan dari lokal. Jadi kenapa? Kan para konsumen ingin iklan-iklan lokal aja, penawaran-tawaran, informasi-informasi, konten-konten yang berdasarkan yang lokal doang, ya. Ketika kita ke Danau Toba, kita ingin semua jenis kuliner dari Danau Toba, tempat wisata Danau Toba, tempat akomodasi di Danau Toba, dan sebagainya. Konsumer juga ingin kemungkinan besar bisa bertindak, ya, pada iklan-iklan yang berdasarkan local ads ini, iklan lokal ini, dan juga membeli produk, ya, dan jasa yang ditawarkan. Pada tahun 2005, ya, kebanyakan iklan itu kan belum digital, ya. Google Map tahun 2005 ini bisa mengizinkan pedagang untuk beriklan, ya, berdasarkan lokasi mereka, kira-kira berapa puluh meter, gitu, ya. Ya. IP address-nya bisa dipakai dalam sebuah kota, ya, ataupun di sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Pada tahun 2007 smartphone keluar, maka Google meluncurkan Google Mobile App Application, yes, okay. Maka bisa bisa target iklan itu berdasarkan GPS. Kalau membicarakan mengenai location based mobile marketing, maka location based local marketing ini biasanya adalah sebuah bagian kecil, ya, dari lingkungan pemasaran online, tapi memang diharapkan akan berkembang, ya, dalam 5 tahun ke depan. Jadi bisa dikatakan mobile advertising itu besar banget, ya, lalu diikuti oleh local marketing, ya, oke. Dan location base itu lebih kecil sedikit. Kalau di Amerika Serikat, ya, tren yang paling awal kan biasanya di Amerika Serikat, baru di Indonesia, baru di kota Medan, ya, nantinya. Maka format-format iklan yang dipakai dalam local mobile marketing itu sangat familiar. Dimulai dari search, display, native atau sosial, video, dan SMS, ya. Jadi location based marketing platformnya ada pemasaran location based itu ada beberapa, ya. Ada dari Google, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Dari Google itu ada beberapa, ya. Android OS, Google Map, Google Place, AdMob, dan AdWords. Facebook, yes, Apple, ada iOS, iAd, yes, okay. Twitter, dan yang lainnya. Yellow Page, Pandora, Millennial. Nah, bicara mengenai teknologi pemasaran mobile yang berbasis lokasi, ada dua jenis teknik pemasaran berbasis lokasi, yaitu yang pertama geography aware techniques, teknik kesadaran geologis, ya. Yang kedua adalah proximity marketing, pemasaran sekitaran. Jadi yang sesuai dengan namanya, teknik kesadaran geografi itu sudah pasti kita mengenali user device-nya, alat perangkat mereka, dan juga iklan akan ditargetkan ke mereka, ya. Jadi rekomendasinya di sekitaran.
Kalau proximity juga sekitaran ya, oke, di sekitaran lokasi tersebut ya. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah cara identifikasi lokasi. Identifikasi lokasi dalam pemasaran base mobile itu ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama berdasarkan GPS signal, tergantung ya GPS signal mereka ya. Jadi pertama kali diperkenalkan oleh Apple Phone ya, tahun 2008. Yang kedua cell tower location, ada tower-tower ya. Itu bisa membawa lokasi juga. Yang ketiga adalah Wi-Fi location, bisa mengestimasi ya kira-kira jangkauan Wi-Fi access point. Nah, mobile user sudah pasti lebih aktif ya. Mereka lebih siap melakukan transaksi pembelian daripada desktop user. Nah, lebih dari 80% smartphone user di Amerika Serikat memakai mobile devices untuk mencari produk lokal maupun jasa lokal. Ya, 50% dari pemakai smartphone mengunjungi toko langsung dalam hari tersebut dalam hal local searches. 80%-nya dari 50% melakukan pembelian. Lebih dari 60% user smartphone ingin iklan tersebut di-customize sesuai dengan kode pos mereka dan kota mereka. Nah, location based marketing tools ya, ada 3 hal. Ada geosocial based marketing, service marketing, dan location based service marketing, dan mobile local social network advertising marketing ya. Ini kalau geosocial base itu adalah user share their location with friends, oke. Pemakai sendiri, pemakai perangkat membagi lokasi dengan teman-teman mereka, itu adalah geosocial based service marketing. Kalau dikatakan location based service marketing, itu adalah menyediakan jasa terhadap konsumen yang mencari jasa lokal maupun produk lokal. Yang ketiga adalah mobile local social network marketing. Facebook itu termasuk diantaranya berekspansi ya, memberikan penawaran lokal ya oleh bisnis-bisnis lokal juga, tampil dengan newsfeed mereka ya, dan juga ada Facebook Marketplace ya, sehingga orang-orang bisa membeli dengan mudah dan menjual dengan mudah dalam komunitas mereka ya, sejak tahun 2016. Ada terminologi namanya intent marketing atau pemasaran maksud ya. Ini adalah men-scanning jejaring sosial untuk indikasi daya tarik konsumen ya secara real time terhadap produk yang spesifik. Ya, kita bicarakan proximity marketing lagi ya. Ya tadi sudah ya. Ini benar mengirimkan pesan di konsumen pada area toko atau outlet ya, dalam menghasilkan penjualan. Memakai namanya pagar-pagar virtual, pagar maya di sekitar lokasi retail, bisa di airport, train station, dan juga arena. Ini namanya proximity marketing ya. Kita iklankan mereka di sekitarnya. Install messaging ya, pesan-pesan dalam toko ya, dan memberikan pesan kepada konsumen pada saat mereka masuk ke toko ya, atau jalan-jalan toko. Penting banget ya ini ya. Ini namanya location based marketing tools. Oke. Para pengecer atau pemilik toko ya mencoba meminta data ya, menganalisis dan merespon konsumen secara real time ya, perilaku belanja mereka. Lalu yang ketiga itu adalah location based application messaging ya, pesan-pesan di aplikasi. Misalnya PayPal mobile app itu bisa mendeteksi konsumen dekat toko ya, yang menawarkan PayPal payment option, dan juga supaya mereka tawarannya untuk mengunjungi mereka. Lalu bicara mengenai measuring marketing results, cara mengukur pemasaran ya, hasil pemasaran. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Ini adalah alat ukur ya, sama dengan mobile dan web marketing ya, metrik-metrik yang unik ya untuk karakteristiknya dipakai. Yang pertama adalah acquisitions ya. Dalam hal akuisisi pelanggan atau pendapatan pelanggan, itu yang dihitung apanya? Impression mereka, click through ya, berapa klikannya, unique visitors dalam mobile website atau desktop website ya, page viewed, time on site ya. Lalu mengenai engagement, apakah ada pertanyaan, inquire, reserve ya, apakah ada bookingan, visit physical store, mereka berkunjung nggak ya, click to call ya, mereka ada klik ya untuk telepon-teleponan nggak, check maps for direction, mereka ada pakai Google Map ke arah kita nggak, register ya, mereka ada lakukan pendaftaran, request for more information, post and comments, responded to offer, like generated per visitor, click to call rate, tingkat click to call. Baik, dalam hal amplification itu mereka SMS ke teman-teman mereka, memberitahu teman mereka lokasi mereka berada di mana, share location ya, tawaran-tawaran dengan teman-teman.
Dalam hal community, itu adalah konten-konten di generate oleh para visitor dan juga responder eh, dengan review-review, posting, positive comment generated, itu namanya community. Sales itu sudah pasti penjualan transaksi ya, pembelian transaksi ya, walaupun namanya penjualan, pembelian oleh konsumen. Persentase peningkatan penjualan karena ada kampanye mobile lokal ya. Persentase dari konsumen berdasarkan dari mobile ya, lokal. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam e-commerce. Sampai jumpa ya dengan Dr. Hendra.